Prastio, host kesayangan keluarga sendiri. Dan tentunya sudah ditemani oleh dua bintang tamu kece kita dari SMA Negeri 6 Surakarta. Ini ada Kak Mei dan Kak Arum. Halo. Halo. Yang heboh dong. Halo. Ya, seru nih. Dan ini Kak Mei dan Kak Arum nih. Dan ngomong-ngomong ya teman-teman, untuk SMA 6 itu pernah juga menjalankan yang namanya program sekolah Adi Pangastuti. Nah, kita tanya nih kepada Kak Mei dan Kak Arum nih. Program sekolah Adi Pangastuti itu kan banyak nih luarannya, outputnya dan lain sebagainya. Yang masih berjalan atau yang masih berkesan buat kalian apa? Ada? Buat aku sih penerapan hasil lakunya itu, nilai-nilai budaya-budaya yang dimasukkan di SMA Negeri 6 dengan mengaplikasikan di berbagai program kegiatan ekskul maupun organisasi di SMA kita berdua. Jadi ada berbagai ekskul kayak PMR, teater, OSIS, pramuka, germas dan masih banyak lagi, dan di situ nggak lupa menyelipkan pesan-pesan tersebut. Jadi programnya kegiatan itu asyik, seru, tapi nggak pernah yang namanya meninggalkan pesan-pesan budaya, nilai-nilai budaya Jawa kita, gitu Kak. Wih, keren banget ya. Kamu ikut ekskul apa? Kalau aku pribadi ikut teater sama pramuka. Kamu juga ikut pramuka nggak, Kak? Iya, aku pramuka sama tari. Dua-duanya ikut pramuka? Iya. Jadi ini seragam komplit, ini mau ngajak persami apa? Kebetulan kita ya makhluk-makhluk aktif ya. Kenapa tadi masuk pintu nggak salam pramuka? Oh, enggak dong. Nah, gitu loh. Ya, tapi meskipun lupa salam pramuka, yang penting nilai-nilai hasil aku nggak lupa. Iya, Nah, benar itu banget. Tidak akan pernah terlupakan. Oke, kita tes. Waduh, apa ya? Kak Arum, coba sebutkan nilai-nilai hasil aku. Gotong royong. Kata Raya. Empat papan. Empat papan itu. Wah, pakai. Ayo pakai Pakai ya. Guyup rukun. Terus Tepo apa ya? seliro, Tepo seliro. lembah mana, Lembah mana? terus Grapias. Grapias mana, terus habis itu guyub Pangerten. pangerten, Guyub guyub rukun. rukun. Oke. Bagus nih. Kalau Kak Arum ikut? Eksrani. Hmm. Nari aku, nari sama kalau organisasinya pramuka. Kantor ya, kayaknya hiperaktif ya. Aduh. Dan katanya berdasarkan riset, berdasarkan riset, anak yang hiperaktif itu dulu waktu ibunya mengandung itu dalam keadaan stres. Nanti aku tanya bunda ya, stres enggak? Coba ya. Kayaknya lebih stres sekarang gitu. Oke. Kak Arum, tadi kalau kami itu banyak nih program-program Adi Pangastuti yang menerapkan hasil laku dalam ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Kalau Kak Arum, Kenapa nih? program sekolah Adi Pangastuti yang berkesan nih atau yang masih diingat gitu? Mungkin waktu tahun kemarin ada ini pensi pentas seni Aksenda, pensi tahunan sekolah kami itu ada di situ. Contohnya gotong royong, karena kan kalau nggak ada bantuan dari warga sekolah, OSIS dari kami juga pasti kewalahan, nggak mungkin bisa menangani itu semua kan gitu. Oke. Kenapa pensi berkesan? Kamu ikut tampil? Iya, kebetulan ikut dua. Pantas berkesan karena kamu ikut tampil. Coba kamu jadi si perkal. Enggak berkesan. Nggak berkesan. Ya, dan oke, tadi dari program sekolah Adi Pangastuti, dan ini kami di teater. Iya. Nih, drama queen banget berarti kamu ya? Iya. Ratu gimmick ya? Ratu gimmick banget, di kelas sering nangis itu loh. Ngapain nangis di kelas? Kayak mendalami karakter, Kak. Kan kita harus Oh, berarti kamu di kelas itu acting ya? Belajarnya iya dong, acting ya? pasti harus banget kan biar teman-teman ketipu. Oh, ternyata media situ tukang nangis. Padahal aslinya enggak, kan tukang Enggak ya? drama. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Harus enggak. Oke, kalau Kak Arum, Aku apa ya? tadi apa? Kamu nari ya? Iya, aku nari. Kamu nari? Oh bener sih, hiperaktif banget ya. Oke, kenapa sih kalian suka kesenian? Kayak kamu suka drama, kamu suka nari. Karena Aku baru tahu loh, kan berarti masuk Gen Z ya? iya, Iya. kita Gen Z. Tak kira Gen Z itu cuma suka ini, TikTok suka gitu. burnout, suka healing. Healing. Healing tuh suka banget. Suka, tapi banget Kak, tapi harus diimbangi sama apa? Kesenian yang harus kita lestarikan. Karena kenapa kita pilih seni gitu? Karena seni itu nilainya tinggi. iya, nilainya tinggi buat kita juga
punya cerita masing-masing gitu loh. Oh, kita bisa cerita sama orang lain, kita punya seni, kita bangga punya seni, kita bangga bisa melestarikan budaya-budaya yang diwariskan dari nenek moyang gitu Kak. Kamu pengen jadi duta kesenian apa gimana? Duta sampel lain. Wah, antusias banget ya. Iya, kalau dapat kesempatan sih gasin aja duta Oke, kesenian. mantap. Suka nih Gitu aku gak sama sih? gaya nih kami nih. Keren banget nih. Jadi kalian suka kesenian karena kalian merasa bahwa kesenian itu berharga. Yes. Sama berharganya kayak nilai-nilai hastala. Iya, betul. bener banget. Karena itu suatu kesatuan gitu. Ada kendala nggak dalam proses berkesenian kayak teater atau nari? Kalau dari drama ya, kesulitannya itu saat kalau diminta dari pihak tertentu dadakan gitu. Karena kalau kita diminta nih seminggu sebelumnya, kamu tampil di minggu kedua, itu tuh membuat kita bahwasanya itu hal yang mendadak, hal yang sulit. Karena kenapa? Kita itu harus punya proses membuat naskah, dan naskah itu nggak bisa asal-asalan. Karena naskah itu istilahnya kita harus memasukkan nilai-nilai yang lebih optimal, lebih lebih bermakna lagi gitu loh. Nah, terus habis itu kita memasukkan karakter yang kita kita mainkan itu sulit atau gampang kan, karena ada karakter yang berlawanan sama keseharian kita gitu. Nah, tadi tuh buat panitia dimanapun kalian berada, kalau meng-hire kita jangan mendadak. Iya, Jangan bener. suruh kita mendadak, tapi suruh kita mendidik. Iya, bener banget. Kuotas baru guys. Fokus hari ini. Oke, kalau Kak Arum, Kalau aku kesulitannya nggak ada ya? ada Kak. Kan kalau nari pasti ada gendingnya, ada lagunya. Nah, itu untuk menyamakan temponya, menyamakan habis ini gerakan apa di gending apa itu sangat sulit, apalagi orang yang nggak tahu gending, nggak tahu lagu gitu ya. Jadi harus benar-benar belajar. Aku pribadi pun Maksudnya juga nyindir aku gitu. Iya, aku buta nada iya. Aku kalau temanku main gitar gitu mau masuk itu bingung aku, ini intronya udah selesai belum? enggak nyindir, tapi kalau Iya, ngerasa ya udah ya. Iya, mungkin Ada kebetulan. diri aku tadi. Alhamdulillah gitu. Kamu dendam kan setelah di sana tadi kan? Gimana? Tadi berarti menyelaraskan diri Iya. dengan nada. Iya, gitu itu ya. hal tersulit, apalagi orang yang benar-benar nggak tahu kan, jadi harus benar-benar belajar dari awal Iya. gitu. Apalagi kan tari nggak cuma sendiri kan Iya biasanya. betul, apalagi Ada- berame-rame itu Nah. harus ngepasin gitu ya. Harus pangertan dengan Iya, satu sama yang betul. lainnya. Biasanya kalau dalam proses latihan ini nilai-nilai hastalaku yang masuk dalam proses latihan nari itu gimana contohnya? Pengertian itu yang pertama, Gimana? terus Kasih ada contoh, kasih pengertian kayak Mei sama aku nari nih, terus Mei itu Kayaknya nggak cocok. Ganti Beda. tokoh, jangan nih. aku sama Gitu kakaknya. banget ya. Gitu banget ya. Kayaknya punya dendam deh. Kakaknya nggak bisa nari, terus aku harus ngajarin kakaknya pelan-pelan gitu sampai kakaknya bisa. Itu kan berarti kita harus pengertian gitu ya sama teman kita harus memaklumi gitu. Oke, berarti mau nih ngajarin aku nari. Ayo Weekend? gas. Gimana nih? Tapi Ayo, tari-tari yang gampang aja. Tari apa sih biasanya kamu paling suka? aku biasanya narinya tuh lebih ke kreasi sih Kak, Jawa, tapi saat ini lagi ke kreasi aja. Tari-tari apa yang bisa jadi alat transportasi? Tari apa Kak? Tari kecak. Yuk lanjut. Becak ya, becak. Oh, ya Allah. Maaf, gatel tadi gatel. Maaf. Maaf ya. Agak garing kriuk Berarti tadi, ya. oke. Iya, gak usah ditebal. Oke, tadi berarti apa namanya? Menyelaraskan tadi dengan koreografi dengan temen itu kayak Iya. membantu itu ada nilai-nilai Ada. pangertannya gitu ya. Betul. Terus ada lagi yang lain? Gotong royong kali ya Kak, karena kan harus saling membantu. Kayak saya nih nggak ada kostum, kakaknya ada kostum, nah kakaknya bisa kasih kostum ke saya gitu. Begitupun sebaliknya. Apa kostum biasanya kalau nari? Tergantung tariannya, jadi tidak Yang semua tari. tradisional misalnya. Mungkin kemben sama jarik dan sambur itu biasanya yang paling sering dipakai. Kemben, jarik sama Sambur, Ada iya. sih ya. Nanti tak pinjam ya. Oke siap Kak. Kemben ada. Ya berarti itu ya. Berarti saling gotong royong dalam hal kayak koordinasi. Misal aku nggak punya ini nih, oke Iya, aku bantu. bisa dipinjemin kalau Dan punya. kalau yang dance modern itu kayak cheerleaders itu kan gotong royong banget ya tuh ya. Itu sangat Mereka diangkat-angkat dilempar. terus ditangkap lagi gitu. Kamu nggak pernah terpikir untuk gabung cheerleaders kan?
Alhamdulillah sih enggak ya. Takut nanti Nanti ada kalau kamu apa-apa. gabung nanti kamu yang dilempar. Enggak tahu menembus langit ke-7 kayaknya sih kalau Kalau aku. kami nih, ada nggak gimana cara masukin nilai-nilai hashtag lagu dalam berkesenian drama atau teater tadi? Ada berbagai cara sih ya, kayak masukin nih di naskah pesan-pesannya nanti Oh, secara ada tersirat. tersurat juga bisa. Jadi tersirat tersurat itu pasti bisa. Karena di drama tersendiri kita bisa menyampaikan secara tersurat itu langsung langsung nyindir, mengkritik langsung gitu, atau dengan sindiran mungkin dengan nyanyian, dengan koreografi. Kan di drama itu ada beberapa, contohnya ada drama musikal tersebut. Jadi kita bisa memberikan di naskah drama atau lirik lagu terus sama koreografi gitu. Oh, artinya memasukkan nilai hashtag lagu itu bisa dalam bentuk skrip, bisa dalam bentuk musiknya, Iya benar. bahkan ekspresi juga bisa ya? Bisa banget, Sam- bisa. Kayak sinis ke orang, Oh ya, kan sinis itu gitu. gak grafi ya? Iya, gitu, betul. gak grafi semana gitu. Kalau peran tersulit yang pernah kamu jalankan atau mainkan dalam kesenian teater? Kalau aku sih itu peran antagonis ya, karena berlawanan sama keseharian. Berlawanan ya? Iya, berlawanan karena aku tuh anaknya baik banget, banget. humble banget, Jangan lupa. baik banget gitu. Karena Rajin menabung, alhamdulillah. tidak pernah menghardik anak yatim, baik banget ya. Aduh, jangan dibuka sekarang dong. Nanti kebaikanku kebuka loh. Nggak pernah bolos gitu ya. Waduh, sama guru beneran nih, sopan. Kak? Ah, sopan banget ya Kamu Allah. disuruh jadi orang jahat. Wah, Sulit ya? sulit banget, dan di situ kan prosesnya juga diberi waktu pelatih yang lama, 2 sampai 3 bulan. Jadi kita masih bisa punya waktu nih tanya sama pelatih, Mas, ini karakter yang bagian dialog yang ini kita harus bagaimana, ekspresinya bagaimana, kamu harus menyeramkan, oke menyeramkan, kamu harus licik, oke licik. Jadi di situ kayak step by step lah, kita punya cara gimana cara cepatnya kita bisa masukin karakter itu. Dan tentunya apalagi kamu bersekolah di lingkungan SMA Negeri 6 6 Surakarta, anaknya Ya, baik-baik. kamu minim banget referensi orang jahat di Iya, situ, bener kan? banget. Tidak ada, SMA Kak. 6 kan Tidak semua ada. baik Sangat banget. Kamu kesulitan ya di situ. Iya, kesulitan banget karena semua teman-teman aku tuh orangnya baik, gak ada yang bertopeng, Asik. bermuka dua bertopeng lah istilahnya, nggak ada. Enggak ada, semua teman-teman baik. Tidak ada, Baik. baik semuanya. Yang enggak kayaknya cuma kamu. Ya kan? Oke, itu berarti tadi cara menerapkannya. Terus ternyata peran yang sulit adalah menjadi karakter yang antagonis. Iya, yang Karena berlawanan ternyata juga. mungkin dalam pas kamu mendalami karakter orang jahat ternyata ada bagian-bagian yang juga tidak menyenangkan. Iya, bener banget. Jadi itu padahal kamu cuma berperan. Berperan, tapi Berperan saja menurutmu tidak enak jadi orang Iya. jahat, apalagi dalam realitas. iya ya. bener banget kan, karena menyakiti hati orang lain itu kan dosanya besar ya teman-teman. Sebenarnya kayak, duh, kalau aku jabat peran ini tuh aku harus kayak gimana ya, soalnya juga jarang nyakitin hati orang lain gitu. Oh, kamu loh. jarang nyakitin hati orang lain? Jarang nih, Kak. Jarang, tapi nggak tahu ya mereka sakit hati enggak gitu. Tapi sering disakiti. Aduh, sama siapa, Kak? Sama yang itu udah. Ya Bu, murid Anda, Bu. Tolong ditandai, Bu. Ya, ini Kak Arum nih. Apa? Kesulitan menari tadi berarti apa? Ada nggak sih kesulitan? Nggak ada tadi ya? Nggak ada, Karena Kak. fun ya, kamu Iya, suka karena ya? aku enjoy Nah. sekali. Background kamu nih, maksudnya kenapa kamu terjun dalam dunia tari? Kak? Karena dari keluarga juga suka nari. Terus kebetulan yang aku tuh seniman tari, dan salah satunya tuh yang aku pencipta tari topeng gitu. Boleh dikenalkan eyangnya? Aduh. ada maksud apa nih? Maksudnya biar Apa, Kak? Ada apa? Ada Sobat maksud. Tiffany semua tahu Mbak, eyangmu Mbak, yang udah, punya Mas. tari topeng itu siapa? Kalau mau gitu. tahu eyangku bisa cari di Instagram ini aja, Instagram rumah aku ada di Ada. Kamu ada Instagram? ada Ya, cuma grupnya. Instagram ada. ada di @dalemprojo_lukitan. Oh, @dalem projo Lukitan. Oh, selain apa? Seneng sama budaya, keluargamu juga seneng eksis ya? Nggak, itu aku sih yang buat sih, Kak. Apa tadi bisa dipromosikan? @dalemprojo_lukitan harus di follow. Kalau mau follow back DM aku aja. Eyangmu berarti salah satu seniman yang bagian menciptakan apa tadi? Tari topeng. Tari topeng, Iya. tari yang bermuka dua berarti. Iya, Ya. betul. Nah, terus kamu jadi keluargamu basicnya seniman, di keluarga juga suka nari semua itu?
Kalau di keluarga tuh nggak semuanya, cuman Pak D sama Bude aja. Jadi kakaknya ayah. Nah, kira kayak ibumu, bapakmu semua Enggak. suka nari. Jadi di rumah itu kayak ibumu mau ngasih makanan harus pakai tari piring. Ayo makan dulu. Ini kayak lebih TikTok ya, kalau gini tuh lebih TikTok gitu. Ribet ya keluargamu ya. Udah kayak ini keluarga India. India, semua Dikit-dikit nari. didengarkan. Iya. Oke. Kalau keluargamu ada Instagramnya? Enggak ada sih ya. Nanti buat ya. Nanti kalau nanti kepikiran nanti malam buat. Keluargamu aja paling grup WA kamunya nggak ada kan? Iya, biasanya kayak gitu sih. Oke. Terus ada apa namanya? Penting nggak sih kayak berkesenian atau kayak tadi lewat drama tari dengan menyuarakan nilai-nilai hastalaku itu untuk generasi kalian Gen Z itu penting atau enggak, terus kayak masih relate nggak sih gitu lewat kesenian tapi menyuarakan nilai-nilai yang katakan nilai-nilai budaya lama gitu, budaya luhur, gimana? Penting banget. Penting banget. Banget, Tanda banget, seru 4 itu penting banget. Kenapa penting? Karena kita sebagai generasi Z, generasi yang diberikan warisan budaya sama generasi atas kita, gimana sih caranya melestarikan dan mungkin memodifikasi, bukan ya bisa menambahkan, bukan mengurangi tapi menambahkan. Bahwasanya kita itu mengaplikasikan kebudayaan di kehidupan keseharian kita di generasi Z itu harus gimana gitu. Jadi nggak semata-mata di generasi kita terus habis itu hilang aja, udah hilang gitu, budaya hilang itu malah salah besar. Nggak ada yang namanya identitas Indonesia itu kan berbagai budaya itu masuk di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi Z, kita tuh harus sadar, kita harus gimana caranya melestarikan, terus melahirkan kembali budaya-budaya yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi masih relate, masih kita harus mengembangkan nilai-nilai hastalaku itu, nilai-nilai Oke. budaya itu. Jadi masih penting dan masih relate ya Iya, menurut benar kami. banget. Kalau menurut Kak Arum? Masih banget pakai Z. Karena kan nilainya tuh tinggi banget dan sangat diapresiasi dunia. Kalau kita sebagai generasi Z menghilangkan ya nanti kita mau ikut budaya mana? Kita aja punya budaya sendiri, masa nggak mau melestarikan, malah budaya luar kita lestarikan? Iya. Kan bukan kita banget nih gitu. Oh, kayak ibaratnya banyak nih anak Gen Z sekarang yang suka nonton K-pop. Iya. Padahal culture-nya mungkin beda. Beda. Sebenarnya nggak Nggak apa-apa apa-apa sama budaya boleh. luar, cuma jangan lupa sama budaya Iya, sendiri. jangan gitu. jangan asing lah sama budaya kita sendiri. Betul. Bahkan nanti kalau ditanyain sama orang yang lebih tua dari mereka, kamu tahu nggak budaya tari, kamu tahu nggak budaya drama budaya kita gitu, nggak tahu lah. Di situ kita malu, kita sebagai generasi Z yang walaupun bukan kita yang ditanyain, tapi kita merasa malu. Kenapa kok dia nggak tahu nilai-nilai tersebut, nilai-nilai budaya? Oh ternyata karena mereka ngikut culture yang lain gitu loh, culture yang Ngikutin luar dari negeri Dari Indonesia luar, gitu. Luar dari negeri luar. Belibet banget. Ya, gitu. Karena ya misalkan nggak apa-apa mengikuti budaya asing, budaya luar, tapi kita ambil yang positif aja. Iya. Jangan lupakan budaya. Dan budaya kita untuk kita up, kalau perlu kita kenalkan ke Iya. dunia. Kan Itu sekarang lebih banyak baik. banget yang generasi muda itu menjadikan budaya Indonesia dimasukkan ke negeri-negeri lain, mungkin ada di Australia atau di mana gitu, dikenalkan ini loh budaya Indonesia gitu. Nah, orang luar aja bisa menikmati dengan antusias. Iya, Harusnya- benar. Kita tidak bisa. Kenapa kita gitu. nggak bisa gitu? Benar. Kalau alasan kalian kayak berkesenian itu apa? Ada nggak? Kalau aku karena dari